Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping saya ini ada makbar, ada pemakaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sering-seringlah mengingat kematian. Bukan dalam rangka agar kita itu tidak optimis di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, tetapi justru sebaliknya, bahwa apapun yang kita lakukan, jangan sampai kemudian kita itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian itu agar kita senantiasa menjadi hamba yang beruntung. Artinya, kalau kemudian kita itu misalnya ya melaksanakan sholat, ya maka sholat yang akan kita lakukan itu akan sungguh-sungguh dan khusyuk. Kalau misalnya kita itu berinfak, maka infak yang kita lakukan itu akan sungguh-sungguh, bahwa saya berinfak ini sebagai amal dan sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Kalaupun toh kita itu akan berhubungan dengan sesama manusia, ya berinteraksi, ya maka interaksi yang kita lakukan pun itu akan kita lakukan dengan kehati-hatian. Jangan sampai interaksi yang kita lakukan melanggar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan melanggar dari apa yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, kalaupun toh kita bergembira di dalam kehidupan di dunia ini, maka kegembiraan kita itu tidak akan kita lakukan dengan berlebihan. Sampai misalnya bergembira dan kemudian melakukan kemaksiatan misalnya. Tidak. Kenapa? Karena kita percaya dalam kondisi dan situasi apapun, kematian itu bisa akan terjadi atas diri kita. Karenanya, kalau kita itu percaya kematian itu akan datang atas diri kita dimanapun dan sedang apa kita itu beraktivitas, maka tentu dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, itu akan kita lakukan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Banyak-banyak mengingat kematian, berkunjung ke makbaroh, agar kemudian hati kita itu bisa menjadi lunak, agar kemudian pikiran kita itu menjadi lebih jernih. Oh, ternyata kehidupan kita di dunia itu bukanlah kehidupan yang kekal. Kehidupan kita di dunia itu sementara, dan kelak semua kita itu akan menyusul kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berada di pemakaman ini, ya, dan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita, agar kemudian kita itu berpikir bahwa saatnya untuk kita itu tidak lama lagi. Nah, sehingga dari sinilah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan menjalankan aktivitas kehidupan di dunia ini dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan perkara yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita berharap kita meninggalkan dunia itu dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, ya, ketika kita mati kelak. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita itu telah memilih aktivitas perbuatan kita di dunia itu dengan aktivitas yang baik-baik atau belum, gitu. Bagaimana mungkin kita berharap akhir kita di dunia itu akhir dengan melakukan perbuatan yang baik, sementara yang banyak kita lakukan di dunia itu adalah kemaksiatan misalnya. Maka dari itu, rakyat bisa mati, pemimpin juga bisa mati, orang yang tidak memiliki jabatan bisa mati, orang yang memiliki pangkat dan jabatan juga bisa mati, orang kaya bisa mati, orang miskin juga bisa mati, ya laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak, semuanya bisa mati. Dan kematian itu adalah menjadi rahasia Allah. Kenapa Allah merahasiakan? Agar saya dan panjenengan itu bisa berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Semoga kita ditolong oleh Allah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita menghadap kepada Allah dengan tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير.